Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @bujangbangket. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Malam Pengantin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pernikahan Mila menyenangkan di hari resepsi saja. Sisanya adalah malam-malam di neraka. Sekitar seminggu yang lalu saya berjumpa Wawan. Dia follower akun ini. Dia bilang dia ingin menyampaikan sebuah cerita. Setelah sempat batal bertemu karena PSBB kedua kemarin, akhirnya kami bertemu. Wawan usianya sekitar 35 tahun. Kejadian ini menimpa kakaknya, Mila. Oh ya, Wawan mengajak saya bertemu karena dia juga dari Pontianak. Katanya dia sejak saat menemukan akun saya yang banyak bercerita tentang latar belakang Kalimantan Barat. Menurut Wawan, seingatnya cerita ini berlangsung sekitar tahun 2004 atau 2005. Kakaknya berusia 19 tahun waktu itu, masih baru lulus SMA. Mila adalah anak yang pintar di sekolah. Peringkatnya paling turun ya peringkat 3. Juara 1 udah langganan, tapi sayang, keinginannya untuk kuliah harus terkendala ekonomi keluarga yang buruk. Ayah Mila dan Wawan hanya seorang tukang becak di pasar. Ibunya sakit-sakitan di rumah. Wawan masih SMP waktu itu. Karena itulah Mila terpaksa mencari kerja. Dari kenalan ayahnya, Mila mendapat pekerjaan di sebuah toko. Toko itu milik Tamrin, seorang pria berusia 34 tahunan. Tamrin dulunya begajulan. Suatu waktu ia merantau ke Malaysia. Ketika pulang, ia membawa banyak uang. Uangnya untuk modal membuat toko. Begitulah ia kemudian dikenal sebagai orang kaya. Soal percintaan, Tamrin kurang beruntung. Ia sudah 2 kali menikah. Istri pertamanya meninggal karena kecelakaan. Sedangkan istri keduanya, raib entah kemana. Katanya kabur dengan seorang pria ke Malaysia. Secara penampilan, Tamrin cukup menarik bagi wanita-wanita yang sering datang ke tokonya. Rambutnya klimis, bajunya necis, celana selalu levis. Selain itu, Tamrin terkenal ramah dan baik. Sudah beberapa wanita yang mendekati Tamrin, tapi Tamrin pilih-pilih. Sampai dia berjumpa Mila, hatinya berbunga-bunga. Maka tidak jarang kala sepi pembeli, Tamrin iseng menggoda. Mila awalnya tidak tertarik, tapi terus digoda membuat Mila mulai sering melirik. Tamrin tidak buruk juga, apalagi Tamrin bilang kalau Mila mau dinikahi. Ia mau menguliahkan Mila walau sampai S3. Maka setelah memantapkan diri menerima cinta Tamrin, Mila menikah dengan penuh sukacita. Acaranya besar-besaran, seolah-olah itu pernikahan pertama Tamrin. Semua orang memandang Mila sebagai wanita yang beruntung. Tapi semua kebahagiaan Mila segera berakhir ketika acara selesai. Karena rumah Mila kecil dan tidak ada kamar, Tamrin izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ke rumahnya saja. Karena mengerti bahwa pengantin baru hendak mantap-mantap, orang tua Mila setuju. Sampai di rumah Tamrin yang besar, Mila langsung diajak ke sebuah kamar. Kamar itu sungguh besar, dengan sebuah dipan di tengah ruangan. Ada taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya memenuhi kamar yang tidak berjendela itu. "Tunggulah di sini, aku ada urusan sebentar," kata Tamrin memegang pipi Mila. "Baiklah bang." Mila tersenyum. Ia sungguh bahagia. "Kau mandilah dulu, pasti lelah bukan?" kata Tamrin lagi. "Pasti, tidak mungkin Mila tidur dengan abang dengan keadaan bau ketek begini," kata Mila. Resepsi seharian membuat tubuhnya penat. Ketika Tamrin keluar kamar, Mila bergegas mandi. Kamar mandinya juga luas.
Airnya bisa diatur dingin atau hangat. Mila sempat kaget saat air yang mengucur terlalu panas. Setelah bisa menyesuaikan suhu, barulah Mila mulai mandi. Anehnya, air yang mengalir itu tercium begitu harum, seumpama bunga melati. Hebat, bahkan air mandi bisa dibuat wangi seperti ini. Kalau kaya, apa saja bisa, pikir Mila. Setelah mandi, Mila mengenakan baju, lalu tiduran di kasur. Soalnya kalau tiduran di kasir, ngalangin orang mau bayar belanjaan. Nah, setelah sejam sendirian di kamar, Tamrin tidak datang juga. Mila penasaran, lalu hendak keluar kamar. Tapi pintu tidak bisa dibuka, terkunci dari luar. Mila tidak tahu kenapa ia dikunci di dalam. Tapi ia masih berpikir baik, mungkin Tamrin ingin Mila lebih aman di dalam. Karena terlalu lelah, Mila merasa sangat mengantuk. Kepalanya terasa berat, lalu perlahan-lahan Mila tertidur. Tengah malam, Mila merasakan ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus lengannya, lalu ke arah perut, lalu terus turun ke situlah pokoknya. Dalam keadaan setengah sadar, Mila mulai merasakan sensasi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tubuhnya menggelinjang. Lalu Mila mulai memutar tubuhnya menghadap orang yang pastilah si Tamrin itu. Namun tubuh Mila kaku ketika melihat sosok yang memeluknya. Sesosok makhluk hitam legam dengan mata merah, perut buncit, dan gigi kekuningan menyeringai di depannya. Liurnya menetes dengan aroma busuk bukan kepala. Mila melompat dari ranjang, ia berlari ke arah pintu. Tapi pintu masih terkunci rapat. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi tidak ada yang membuka pintu. Entahlah kemana Tamrin, tapi sosok itu sudah mendekat dan menggerayangi tubuhnya. Tubuh Mila lama-kelamaan menjadi lemas. Selang beberapa menit, Mila kelelahan berteriak lalu jatuh pingsan. Paginya Mila terbangun tanpa sehelai benang di tubuhnya. Di dekatnya Tamrin sedang memunguti bunga-bunga layu dan memasukkannya ke dalam plastik hitam. Dialah yang harus kau layani. Selama dia puas, kau akan dapat menikmati semua kemewahan ini. Kau juga bisa kuliah sesuai yang kau inginkan, kata Tamrin seolah-olah dapat membaca pertanyaan di kepala Mila. Apa maksudnya? Jadi kau bersekutu dengan setan? Mila berang. Kamu pikir semua ini bisa didapat dengan cepat hanya dengan berdagang, Mila? Terserah, tapi aku akan pergi. Aku tidak mau terlibat. Kau itu jahat, Tamrin. Mila menangis. Masih terbayang di kepala Mila apa yang ia alami semalam. Benar-benar mengerikan. Semua bayangan itu membuatnya mual dan ingin muntah. Mira lari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tamrin berdiri di depan pintu kamar mandi. Kau tidak bisa lari, Mila. Sekali kau lari, maka nasibmu akan sama dengan dua istriku terdahulu. Apa maksud kau, Tamrin? Hilang, Mila. Kau akan hilang, kata Tamrin. Mila terdiam. Itu adalah sebuah ancaman. Kau pasti lelah. Istirahatlah, kata Tamrin. Oh ya, jaga mulutmu. Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku, itu pasti dari kamu. Dan kamu tahu resikonya, kata Tamrin sambil membawa kantong berisi bunga itu keluar. Dari kebahagiaan luar biasa, dada Mila kini dipenuhi rasa takut luar biasa. Ia menangis sekeras-kerasnya, membanting perabotan di kamar sesukanya. Ia berang, tapi tidak tahu harus bagaimana. Ketika waktu beranjak siang, Tamrin datang dengan makanan. Kau tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu memasak dan mengurus rumah. Semua bisa aku kerjakan sendiri. Kau hanya perlu melayani Tuan, kata Tamrin. Mila terdiam, tidak menyahut. Ketika Tamrin pergi, pintu kembali dikunci. Mila merasa dirinya disekap. Nanti ketika kau sudah terbiasa, kau boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang, aku tidak ingin kau lari, kata Tamrin. Malam kedua di rumah Tamrin, Mila tidak dapat tidur. Bayangan sosok menyeramkan itu membuatnya merasa sangat takut. Apakah sosok itu akan datang lagi malam ini? Keringat dingin mengalir. Mila menangis semalaman. Paginya Tamrin membuka pintu kamar. Ikutlah denganku, kita perlu bicara.
kata Tamrin. Mila membuntuti Tamrin dari belakang. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Kau tahu Mila, kita sama-sama terjebak. Kau korbankan aku, sekarang kau bilang kau terjebak. Aku yang kau jebak Tamrin. Tapi bila tidak aku lakukan, aku yang akan menanggung derita Mila. Aku sudah bersumpah dan berjanji pada Tuhan, kata Tamrin. Tapi itu bukan urusanku. Kau mati pun aku tidak peduli, kata Mila. Aku mengerti perasaan kau Mila. Aku mengerti. Pembual kau Tamrin. Sekali pembual, kau tetap pembual. Mila berteriak garang. Tamrin terdiam. Mila, aku ingin membuat penawaran. Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Tidak mungkin. Sekali kau menolak Tuhan, kau akan dihukumnya. Aku tidak peduli. Kau ingin membuat bapak dan ibumu sedih. Kau tahu Mila, dia tidak selalu datang. Ia hanya akan datang sebulan sekali. Kau hanya perlu melayaninya sebulan sekali. Sisanya, kau dapat bersenang-senang dengan semua harta yang aku punya. Aku yang kau korbankan, kau juga yang menikmati semua harta ini, kata Mila. Penderitaanku membuat perjanjian dengan Tuhan tidak kalah pedih, kata Tamrin. Pilihanmu hanya dua, menolak lalu hilang, dan keluargamu sedih, atau berkorban, menikmati kekayaan, lalu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Mila tidak menjawab hingga Tamrin pergi. Berhari-hari Mila memikirkan kata-kata Tamrin. Sepanjang malam dilaluinya dengan rasa trauma yang dalam. Pernah ia berniat bunuh diri, tapi ketika terbayang wajah ibu dan bapaknya, dipendamnya perasaan itu dalam-dalam. Suatu malam Mila mengalami sebuah peristiwa aneh. Di antara tidur dan bangun, ia mendengar seseorang perempuan menyebut nama Mila. Ketika Mila membuka mata, ia seperti melihat seorang wanita berdiri di pojok kamar. Namun tidak lama sosok itu menghilang. Sekian detik kemudian di kejauhan, Mila mendengar suara pekik kesakitan. Mila tidak dapat tidur. Pikirannya melayang-layang, sosok apa itu? Adakah hubungannya dengan makhluk hitam legam itu? 2 minggu dihantui rasa takut dan ngeri, Mila menerima kabar yang tidak menyenangkan. Di suatu siang, Tamrin pulang dengan tergesa. Kita harus ke rumah sakit Mila. Ada apa? Tanya Mila. Ibumu kambuh, kata Tamrin. Mila panik dan mengikuti Tamrin. Kenapa kau mengajakku menjenguk ibu setelah kau kurung aku di rumah? Kalau kau tidak menjenguk dan menjaganya, orang-orang akan curiga. Lagi pula aku percaya kau tidak akan macam-macam. Kalau kau membelot, Tuhan akan menghancurkanmu juga keluargamu, kata Tamrin. Mila bergidik. Jebakan itu susah dihindarinya. Barangkali yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah. Melihat ibunya terbaring lemah, Mila merasa sangat sedih. Tapi hari itu Wawan melihat ibunya sebagai seseorang yang berbeda, lesu dan tidak terawat. Begitu kata Wawan ke saya. Soal operasi ibu, nanti saya bicarakan dengan Mila, kata Tamrin. Ibumu sudah parah Mila, harus dioperasi segera, kata Tamrin. Mila kaget. Ibunya memang sakit-sakitan, tapi mereka jarang periksa karena ekonomi yang sulit. Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak membiayai pengobatan ibumu dengan daun. Kau layani Tuhan, dan kau tidak perlu mengkhawatirkan ibumu, kata Tamrin di perjalanan pulang. Mila termenung. Sudah kepalang basah, Mila menyetujui permintaan Tamrin. Selama hampir setahun, Mila harus menahan kengerian luar biasa setiap sosok itu datang. Sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri. Setiap ritual selesai, berhari-hari Mila tidak nafsu makan. Tapi apa hendak dikata, ia terjebak semakin dalam. Nah, di luar ritual-ritual ini, Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat Tamrin. Ia sudah mulai kuliah sesuai keinginannya. Ibu Mila juga mulai sehat. Semua tampak begitu baik. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin sebagai pasangan yang serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Ia dapat merasakan perubahan pada kakaknya. Menurut Wawan, sebelum menikah Mila itu lebih riang anaknya. Tapi setelah menikah jadi lebih cool gitu. Hemat bicara.
Tapi waktu itu Wawan mikirnya mungkin karena sudah menikah. Wawan sesekali menginap di rumah Tamrin, tapi ia tidak betah. Hawanya aneh, pengap, dan tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin, Mila bukanlah istrinya. Ia menikahi Mila hanya sebagai kedok. Ia tidak boleh menyentuh Mila, atau tuanya akan marah. Jadi sebenarnya mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti hati Mila, Tamrin seringkali pulang membawa perempuan di depan matanya. Perempuan-perempuan itu tidak lain adalah pemuas nafsu Tamrin. Nah, sementara itu Mila juga sering mengalami peristiwa aneh. Ia sering ditemui sosok perempuan berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum. Sambil tersenyum, ia tampak seperti sedang berbisik, "Pergilah Mila." Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila dalam mimpi, tapi Mila tidak berani cerita ke siapapun. Mila benar-benar jadi perempuan yang tertutup. Bulan ke-12, di satu malam yang dingin, pukul 12 malam Mila terbangun. Sosok itu berdiri di depannya. Mila sudah terlalu lelah. Ia memutuskan untuk mengajak sosok itu bicara. "Siapa kamu?" "Aku pernah ada di posisimu," kata sosok itu. "Kamu istri Tamrin?" Sosok itu mengangguk. Lalu sekian detik kemudian, tubuhnya seperti tertarik ke belakang. Ia berteriak keras. Ada kekuatan yang mengusirnya pergi. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Tuhan. Nampaknya Tamrin meminta Tuhan memberikan penjagaan pada rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila penasaran. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan sosok itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, suatu waktu Mila pulang ke rumah. Disitulah Wawan iseng bertanya ke Mila. "Kakak, Anda bahagia kah sama Bang Tamrin?" tanya Wawan. "Kenapa kau bertanya begitu?" "Tidak pernah sekalipun aku lihat kakak tersenyum lagi. Adapun hanya sesekali," kata Wawan. "Ceritalah kak," tambahnya. "Kau kenal orang yang bisa jadi perantara gaib?" tanya Mila. "Untuk apa kak?" "Kenal atau tidak, jawab saja." Wawan mengingat-ingat. Ia teringat seseorang teman yang di sekolah sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun. Maka hari itu juga Mila dan Wawan pergi. Mila masuk ke dalam sedangkan Wawan disuruh menunggu di luar. Saat keluar, Mila tampak marah dan kesal. Ia baru saja mendengar sebuah rahasia. Jadi di dalam, Mila dibukakan pintu ke alam yang beda. Ia berjumpa mantan istri Tamrin. Sosok itu bercerita kalau ia ingin menyampaikan semua kebusukan Tamrin. Tapi setiap dia ke rumah itu, sosok hitam itu mengusirnya. Ia berterima kasih Mila mau menemuinya. Sosok itu bercerita kalau Tamrin itu licik. Ibu Mila yang sempat sakit tidak lain adalah Tuan Tamrin. Dia mengirim teluh agar Mila kasihan dengan ibunya, lalu mau diperbudak dalam ritual laknatnya. Makanya Mila marah besar. Wawan tidak tahu apa-apa waktu itu, namun sepanjang jalan Mila tampak gusar. Wawan tidak berani bertanya walau penasaran masalah seperti apa yang dihadapi kakaknya. Sementara itu Mila menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi dengan petunjuk ayah teman Wawan, Mila memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan sesuatu yang Tamrin sebut Tuhan. Mila tidak menceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan. Tapi salah satunya adalah Mila harus mengiris lengannya. Itu membuat Mila antara hidup dan mati karena kehabisan banyak darah. Antara sadar dan tidak, Mila merasa ada sosok yang mendekat. Ia kenal aroma itu. Dialah yang disebut Tuhan. Maka malam itu, tanpa sepengetahuan Tamrin yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya, Mila meminta sesuatu kepada sosok itu, kematian. Dan ketika Tamrin pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh mengikutinya. Sekelebat-sekelebat ia melihat sosok Tuhan dari kaca mobilnya. "Tuhan, ada apa Tuhan? Apakah Tuhan marah? Apa kesalahan saya?" Tamrin panik. "Aku bukan Tuhanmu. Aku telah punya budak yang baru," kata sosok itu. Lalu pandangan Tamrin menjadi gelap. Ia menabrak sesuatu, membuat mobilnya terguling.
Nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin wafat di tempat. Lalu apa yang terjadi dengan Mila? Ia melanjutkan hidup dengan terus mengabdi pada Tuhan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupinya hingga sekarang. Mila memang pintar. Daripada harus diperbudak untuk orang lain, ia menjadi budak untuk dirinya sendiri. Walau sampai sekarang hal itu ia rahasiakan, namun Wawan tahu karena Mila bercerita padanya. Wawan sering diminta menyiapkan ritual setiap bulan. Perasaan Wawan sampai sekarang campur aduk. Mau tidak terlibat, tapi harta dari ritual itu cukup menghidupinya dan keluarga. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.